Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Cikit dengan NIM 2013-1090. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan isi dari Device Manager dan juga Disk Management. Baiklah, yang pertama saya akan membahas Device Manager. Device Manager sendiri adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui Device Manager. Ada dua cara untuk membuka Device Manager. Yang pertama melalui komputer manajemen dan yang kedua melalui run. Di sini saya akan menggunakan run untuk membuka Device Manager. Caranya yaitu dengan menekan tombol Windows dan juga R. Nah, setelah itu akan muncul run. Nah, dan kita ketikkan dev mgmt.mec, kemudian tekan enter. Setelahnya, komputer akan membuka Device Manager. Fungsi dari Device Manager yaitu satu, memantau status setiap perangkat komputer. Kedua, mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan berapa lama digunakannya. Tiga, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Adapun isi-isi dari Device Manager sendiri yaitu yang pertama ada audio input and output. Audio input dan output sebuah list device yang mencantumkan semua perangkat audio input dan output contohnya seperti mikrofon, speaker komputer, dan perangkat audio USB. Batteries device yang berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang memasuk daya ke perangkat komputer. Bluetooth kontrol device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Kemudian ada kamera. Setelahnya ada komputer. Komputer itu menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang kita pakai saat ini. Kemudian ada lagi disk driver. Disk driver menampilkan driver yang kita pakai di komputer gitu. Seperti saya menggunakan SSD Samsung. Kemudian ada display adapter. Display adapter sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Kalau istilah anak muda nama VGA. Terus ada lagi firmware dan ada Human Interface Device. Human Interface Device atau yang bisa disingkat HID adalah definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor PS2 dengan driver USB generic plug and play untuk mendukung perangkat HID seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain-lain. Kemudian ada keyboard perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Kemudian ada mice elder pointing device, perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Kemudian ada monitor. Monitor adalah perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal dalam menampilkan video, PDT, atau unit tampilan video, PDU. Hardware ini digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Kemudian ada network adapter.
Network adapter, komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Ada lagi frequency daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Kemudian ada prosesor. Prosesor itu juga dikenal sebagai CPU, bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Kemudian ada software device, setelahnya ada software komponen, dan juga ada software device. Software device yaitu sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Kemudian ada lagi sound, video, and game control, perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dan dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Storage control untuk perangkat yang mengontrol lari penyimpan yang terdiri dari 3 jenis komponen: CPU, memory cache, dan koneksi antar muka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage processor atau pengontrol array. Dan ada lagi sistem device. Sistem device perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jam, registrasi DMA, pengontrol memori, FPC, float IDE, float serial parallel, PCI bridge, dan sebagainya. Kemudian ada lagi Universal Serial Bus Control atau yang Universal Serial Bus Control merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Setelah selesai menjelaskan device manager, selanjutnya saya akan membahas mengenai disk management. Disk management adalah perpanjangan dari konsol manajemen Microsoft yang memungkinkan pengelolaan penuh perangkat keras berbasis disk yang diakui oleh Windows. Manajemen disk management digunakan untuk mengelola driver yang dipasang di komputer seperti hard disk drive atau HDD, internal maupun eksternal, optical disk drive, dan flash drive. Ini dapat digunakan untuk mempartisi drive, memformat drive, menetapkan huruf drive, dan banyak lagi. Ketersediaan manajemen disk. Manajemen disk tersedia di sebagian besar versi Microsoft Windows termasuk Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, dan Windows 2000. Cara membuka disk manajemen ada 2 cara, yaitu bisa melalui komputer manajemen atau melalui RAN. Yang saya akan beritahukan yaitu dengan cara menggunakan RAN seperti yang kita sampaikan di device manager. Hampir sama seperti device manager membukanya, yaitu dengan cara tekan window kemudian R. Nah, setelahnya terbuka RAN. Untuk yang device manager tadi kita mengetiknya dev mgmt.msc. Nah, untuk yang ini disk management kita ganti menjadi disk mgmt.msc, kemudian tekan enter.
Setelahnya akan terbuka disk management. Di dalamnya ada berbagai tampilan volume, ada volume, layout, type, file system, status, kapasitas, press, dan persen free. Di bagian atas ini berisi daftar semua partisi di format atau tidak yang dikenali oleh Windows. Kemudian ada yang bagian bawah ini berisi representasi grafis dari drive fisik yang diinstal di komputer. Ada beberapa hal umum yang bisa dilakukan disk management, yaitu partisi drive, format drive, ubah huruf drive, sharing partisi, perluas partisi, hapus sebuah partisi, ubah sistem file drive. Manajemen disk memiliki termuka grafis seperti program reguler dan serupa fungsinya dengan utilitas baris perintah diskper yang merupakan pengganti dari utilitas sebelumnya yang disebut fdisk. Kita juga dapat menggunakan manajemen disk untuk memeriksa ruang hard drive gratis, untuk melihat kapasitas penyimpanan total semua disk serta berapa banyak ruang kosong yang tersisa, dinyatakan dalam satuan yaitu MB dan GB. Manajemen disk adalah tempat kita dapat membuat dan melampirkan file virtual hard disk di Windows 10 dan Windows 8. Ini adalah file tunggal yang bertindak sebagai hard drive yang berarti kita dapat menyimpannya di hard drive utama atau di tempat lain seperti hard drive eksternal. Cara untuk mempartisi disk yaitu kita arahkan mouse kita ke disk yang ingin dipartisi. Seperti contohnya saya ingin mempartisi disk saya ini, yaitu dengan cara arahkan mouse-nya ke C, kemudian tekan kanan, klik kanan, dan arahkan pilih shrink beberapa saat. Nah, setelahnya kita pilih mau berapa megabyte yang ingin kita partisikan. Dicontohkan 50.000 MB atau 50 GB. Kemudian tekan shrink. Nah, di bawah sini, di bagian bawah ada partisi yang sudah kita partisikan. Ini disk yang belum punya nama. Agar mempunyai nama dan bisa dipakai yaitu dengan cara klik kanan kembali, arahkan mouse ke ini, kemudian klik kanan dan pilih new simple volume. Next, tinggal di next saja. Nah, ini kita pilih hurufnya. Mau huruf apa? Misalkan saya pilih huruf I. Kemudian next. Ini nama. Untuk saya contohkan kasih nama artis. Enter dan finish. Dan untuk menggabungkan kembali ke disk C yaitu dengan cara kita arahkan ke partisi tersebut, kemudian delete volume. Nah, setelahnya kembali ke partisi yang tidak punya nama. Nah, untuk menggabungkannya kita contohkan ke C, gabungkan kembali ke C yaitu arahkan ke C mouse-nya, kemudian klik kanan kembali dan extend volume. Dan next saja. Nah, di sini kita masukkan berapa yang ingin digabungkan kembali. Saya gabungkan semuanya saja. Untuk yang tadi yang kita partisikan. Kemudian next saja selanjutnya. Nah, setelah selesai semuanya akan bergabung kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai device manager dan juga disk manager. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang maupun diri sendiri. Terima kasih. Thanks for watching.